Selandia Baru, negara di Oseania. Selandia Baru, dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah berawan putih panjang, bahasa Inggris, New Zealand. Bahasa Latin, Nova Zelandia, adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Samudera Pasifik. Kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara Kepulauan Pasifik, yakni Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari 2 pulau besar, Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Selama masa terisolirnya yang panjang, di Selandia Baru berkembanglah suatu keanekaragaman hayati yang berbeda, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang paling terkenal adalah sejumlah besar spesies burung yang unik. Banyak di antaranya punah setelah tibanya manusia, dan mamalia yang dibawa serta. Dengan iklim bahari yang sedang, daratan Selandia Baru sebagian besarnya ditutupi hutan. Topografi negara yang bervariasi, dan puncak-puncak gunungnya yang tajam sangat dipengaruhi oleh tonjolan tektonik tanah, dan letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tumbukan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia di bawah permukaan bumi. Bangsa Polinesia mendiami Selandia Baru pada tahun-tahun 1250 sampai tahun 1300 Masehi, dan membangun kebudayaan Maori yang berbeda, dan orang Eropa mulai merintis hubungan dengan mereka pada tahun 1642 Masehi. Pengenalan kentang dan senapan lontak telah memicu pergolakan di antara sesama suku Maori pada permulaan abad ke-19, yang mengarah pada peperangan senapan antar suku. Pada tahun 1840 Britania dan Maori menandatangani perjanjian Waitangi yang menjadikan Selandia Baru sebagai jajahan Imperium Britania. Jumlah imigran menaik tajam, dan berbagai konflik mengarah pada peperangan Selandia Baru, yang berakibat pada diambil alihnya tanah Maori di tengah Pulau Utara. Kelesuan ekonomi diikuti oleh beberapa periode reformasi politik, dengan diberikannya hak bersuara kepada perempuan pada dasawarsa 1890-an, dan sebuah negara kesejahteraan dikembangkan sejak dasawarsa 1930-an. Setelah Perang Dunia II, Selandia Baru menggabungi Australia dan Amerika Serikat di dalam Perjanjian Keamanan ANZUS. Meskipun Amerika Serikat, hingga tahun 2010, membekukan perjanjian itu setelah Selandia Baru melarang persenjataan nuklir. Selandia Baru adalah bagian dari kerjasama intelijen di antara negara-negara berbahasa Inggris, Perjanjian UK-USA. Orang Selandia Baru menikmati salah satu standar hidup tertinggi di dunia pada dasawarsa 1950-an, tetapi mengalami kejatuhan yang mendalam pada dasawarsa 1970-an, diperburuk oleh krisis minyak dan masuknya Britania Raya ke dalam komunitas ekonomi Eropa. Negara ini kemudian menjalani perubahan ekonomi besar pada dasawarsa 1980-an, yang mengubahnya dari ekonomi proteksionistis menjadi ekonomi perdagangan bebas yang liberal. Pasar untuk ekspor produk pertanian Selandia Baru telah didiversifikasi secara luas sejak dasawarsa 1970-an, dengan ekspor wol yang pernah mendominasi digantikan oleh produk peternakan, daging, dan minuman anggur. Mayoritas penduduk Selandia Baru adalah keturunan bangsa-bangsa dari Eropa. Pribumi Maori adalah minoritas terbesar, diikuti oleh orang Asia, dan orang Polinesia non-Maori. Bahasa Inggris, bahasa Maori, dan bahasa isyarat Selandia Baru adalah bahasa-bahasa resmi, dengan bahasa Inggris yang mendominasi. Sebagian besar budaya Selandia Baru diturunkan dari Maori, dan pemukim dini asal Britania. Seni Eropa mula-mula didominasi oleh pemandangan alam, dan juga potret Maori yang lebih minim kadarnya. Sebuah kebangkitan baru budaya Maori telah menyebabkan seni-seni tradisional mereka berupa seni ukir pahat, seni anyam tenun, dan seni raja menjadi lebih terkemuka. Banyak seniman kini memadukan teknik-teknik Maori dan Barat untuk menghasilkan bentuk seni yang unik. Budaya negara ini juga telah diperluas melalui globalisasi, dan telah menaikkan angka imigrasi dari Kepulauan Pasifik dan Asia.
Pelataran alam Selandia Baru yang beraneka ragam menyediakan banyak peluang bagi penikmat keadaan luar rumah, dan telah menyediakan latar belakang bagi sejumlah film berbiaya besar. Selandia Baru adalah negara demokrasi parlementer dan sebuah wilayah persemakmuran Britania Commonwealth Realm. Selandia Baru dibagi ke dalam 11 dewan regional dan 67 otoritas teritorial untuk tujuan pemerintahan daerah. Sistem ini memiliki kadar otonomi yang lebih rendah daripada sistem provinsi yang sudah tidak digunakan lagi. Secara nasional, kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet, yang dikepalai oleh Perdana Menteri. Raja Charles III adalah kepala negara dan karena ketidakhadirannya sang raja diwakili oleh Gubernur Jenderal. Alam Selandia Baru milik Ratu adalah meliputi juga Tokelau, sebuah wilayah dependensi, Kepulauan Cook dan Niue, memerintah sendiri tetapi dalam asosiasi bebas, dan dependensi Ross, yang merupakan klaim wilayah di Antartika. Selandia Baru adalah anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, negara-negara persemakmuran, Organisasi untuk Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi, Forum Kepulauan Pasifik, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Etimologi, Aotearoa sering kali diterjemahkan sebagai tanah berawan putih panjang, adalah nama Maori untuk Selandia Baru, dan juga digunakan dalam bahasa Inggris Selandia Baru. Tidak diketahui apakah Maori punya nama untuk seluruh wilayah negara ini sebelum tibanya orang Eropa. Jelas bahwa pada mulanya Aotearoa hanya merujuk Pulau Utara. Abel Tasman melihat Selandia Baru pada tahun 1642, dan menyebutnya Statenland, dengan anggapan bahwa wilayah ini terhubung dengan daratan besar yang bernama sama di ujung selatan Amerika Selatan. Pada tahun 1645 para kartografer Belanda mengubah namanya menjadi Nova Zealandia, diambil dari nama salah satu provinsi Belanda, Zeeland. Penjelajah asal Britania James Cook kemudian menginggriskan nama tersebut menjadi New Zealand, atau Selandia Baru dalam bahasa Indonesia. Maori punya beberapa nama tradisional untuk dua pulau besar, termasuk Tika Maui ikan Maui untuk Pulau Utara, dan Tewai Pounamu perairan batu hijau, atau Tewa Kao Aoraki, Kano Aoraki untuk Pulau Selatan. Peta-peta dini Eropa menamai pulau-pulau utara Pulau Utara, Tengah Pulau Selatan, dan Selatan Pulau Stewart, Rakiura. Peta-peta dari tahun 1830 mulai menggunakan utara dan selatan untuk membedakan dua pulau terbesar, dan mulai tahun 1907 penyebutan ini mulai menjadi kaidah yang diterima luas. Badan Geografi Selandia Baru pada tahun 2009 menemukan bahwa nama-nama Pulau Utara dan Pulau Selatan tidak pernah diformalkan, tetapi sekarang perencanaan ke arah sana mulai dilakukan. Badan ini juga memperhatikan nama-nama Maori yang sesuai dengan Tika Maui dan Tewai Pounamu sebagai dua pilihan yang paling mungkin menurut Kepala Komisi Bahasa Maori. Sejarah Selandia Baru. Selandia Baru adalah salah satu daratan utama terakhir yang dimukimi manusia. Penanggalan radiokarbon. Bukti dari penggundulan hutan dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Maori menduga Selandia Baru pertama didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai 1300, menyimpulkan sederetan perjalanan panjang melalui Kepulauan Pasifik Selatan. Selama berabad-abad kemudian para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Maori. Populasi terbagi dua menjadi unit suku, dan hapu, subsuku, yang akan bekerja sama, bersaing, dan kadang-kadang saling berperang. Pada beberapa periode, sekelompok Maori bermigrasi ke Kepulauan Chatham, yang mereka sebut Rekohu, di mana mereka mengembangkan budaya Moriori yang berbeda. Populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 sampai 1862. Terutama disebabkan oleh penyerangan dan perbudakan oleh Maori, meskipun penyakit-penyakit yang dibawa serta orang Eropa juga ikut berperan. Pada tahun 1862 hanya 101 jiwa yang selamat, dan yang terakhir dikenal berdarah Moriori sepenuhnya meninggal pada tahun 1933. Orang Eropa pertama yang diketahui mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda, Abel Tasman dan para awak kapalnya pada tahun 1642. Dalam sebuah pertemuan yang menegangkan, 4 awak kapal terbunuh, dan paling sedikit seorang Maori terpukul oleh kanister shot.
Orang Eropa tidak mengunjungi lagi Selandia Baru sampai tahun 1769 ketika penjelajah Britania, James Cook, memetakan hampir semua pesisirnya. Setelah Cook, Selandia Baru dikunjungi oleh beberapa kapal pemburu paus, pemburu anjing laut, dan kapal dagang Eropa dan Amerika Utara. Mereka menjual makanan, peralatan logam, persenjataan, dan barang-barang lain untuk memperoleh damar, artefak, air, dan jasa seks. Kentang dan senapan lontak yang diperkenalkan telah mengubah pertanian dan peperangan Maori. Kentang menyediakan surplus makanan yang andal, yang memungkinkan kampanye militer lebih panjang dan berkelanjutan. Perang senapan antar suku telah mencapai 600 pertempuran antara tahun 1801 sampai 1840. Dan telah menewaskan 30,000 sampai 40,000 Maori. Sejak awal abad ke-19, misionaris Kristen mulai menetap di Selandia Baru, dan berjaya mengubah keyakinan sebagian besar populasi Maori. Populasi Maori berkurang hingga menjadi 40% dari keadaan sebelum pertemuan dengan orang Eropa pada abad ke-19. Penyakit-penyakit yang dibawa serta oleh orang Eropa telah menjadi faktor utama. Pemerintah Britania mengangkat James Busby sebagai Residen Britania untuk Selandia Baru pada tahun 1832 dan pada tahun 1835, setelah pengumuman rencana permukiman orang Prancis oleh Charles de Thierry. Persekutuan suku-suku di Selandia Baru secara samar-samar mengirimkan deklarasi kemerdekaan Selandia Baru kepada Raja William keempat dari United Kingdom untuk meminta perlindungan. Kerusuhan yang tengah terjadi dan kedudukan hukum deklarasi kemerdekaan yang diragukan telah mendorong Kementerian Kolonial mengirimkan Kapten William Hobson untuk mendaku kedaulatan bagi mahkota Britania, dan merundingkan sebuah perjanjian dengan Maori. Perjanjian Waitangi kali pertama ditandatangani di Bay of Islands pada tanggal 6 Februari tahun 1840. Sebagai respons terhadap upaya perusahaan Selandia Baru yang berjalan komersial untuk mendirikan permukiman mandiri di Wellington dan para pemukim Prancis yang membeli tanah di Akaroa, Hobson mendeklarasikan kedaulatan Britania ke atas semua wilayah Selandia Baru pada tanggal 21 Mei tahun 1840, meskipun salinan-salinan perjanjian masih beredar. Dengan ditandatanganinya perjanjian dan deklarasi kedaulatan, banyaknya imigran, khususnya dari United Kingdom, mulai bertambah. Selandia Baru, mulanya bagian dari koloni New South Wales, menjadi koloni mahkota terpisah pada tahun 1841. Koloni ini memperoleh pemerintahan representatif pada tahun 1852 dan parlemen pertama pada tahun 1854. Pada tahun 1856 koloni ini secara efektif memerintah sendiri, memikul tanggung jawab terhadap semua urusan domestik selain dari kebijakan asli. Kendali atas kebijakan asli diberikan pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Setelah memperhatikan bahwa Pulau Selatan boleh jadi membentuk koloni terpisah, Perdana Menteri Alfred Domet mengeluarkan resolusi untuk memindahkan ibu kota dari Auckland ke sebuah lokalitas di dekat Selat Cook. Wellington dipilih atas pertimbangan pelabuhannya, dan lokasinya yang berada di tengah, dengan parlemen yang secara resmi berkedudukan di sana untuk kali pertama pada tahun 1865. Karena jumlah imigran bertambah, konflik atas lahan telah memicu Perang Selandia Baru pada dasawarsa 1860-an, dan 1870-an, yang berujung pada bergantinya sebagian besar kepemilikan tanah Maori. Pada tahun 1893 negara ini menjadi yang pertama di dunia yang memberikan semua hak perempuan untuk memilih dan pada tahun 1894 merintis adopsi sengketa wajib antara buruh dan Uni. Pada tahun 1907, atas permintaan Parlemen Selandia Baru, Raja Edward ke-7 memproklamasikan Selandia Baru sebagai sebuah dominion di lingkungan Imperium Britania, yang mencerminkan statusnya sebagai satuan politik yang memerintah secara mandiri. Pada tahun 1947 negara ini mengadopsi Statuta Westminster, yang menegaskan bahwa Parlemen Britania tidak dapat lagi menyusun perundang-undangan untuk Selandia Baru tanpa persetujuan Selandia Baru. Selandia Baru terlibat dalam urusan-urusan dunia,
berjuang bersama-sama pihak Imperium Britania di dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II dan ikut menderita sepanjang depresi besar. Depresi ini ikut menjadi penyebab bagi terpilihnya pemerintah buruh pertama dan didirikannya negara kesejahteraan yang menyeluruh, dan ekonomi proteksionis. Selandia Baru mengalami kesejahteraan yang membaik setelah Perang Dunia II dan Maori mulai meninggalkan kehidupan perdesaan tradisional mereka, dan berpindah ke kota-kota untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah gerakan protes Maori merebak, yang mengkritisi eurosentrisme dan berjuang demi pengakuan yang lebih besar atas budaya Maori dan perjanjian Waitangi. Pada tahun 1975, sebuah tribunal Waitangi dibentuk untuk menyelidiki dugaan pelanggaran terhadap perjanjian Waitangi, dan tribunal ini dibolehkan untuk menyelidiki keluhan-keluhan sejarah pada tahun 1985. Pemerintah telah merundingkan berbagai ganti rugi, dan keberatan ini dengan banyak iwi. Meskipun pendakwaan Maori atas tepi pantai dan dasar laut terbukti kontroversial pada dasawarsa 2000-an. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.